Konflik rumah tangga pedangdut Nita Thalia dengan suaminya, Nurdin Ruditya, kian memanas. Pasca Nita Thalia mengutarakan curahan hati di sosial media tentang perlakuan sang suami terhadap dirinya selama menikah, Atin, istri pertama Nurdin Ruditya, akhirnya angkat bicara. Meski tidak ingin ikut campur dalam pusaran masalah Nita dan Nurdin, Atin mengaku justru tak terima dengan komentar salah satu akun sosial media yang diduga adik angkat Nita Thalia yang menuding jika Atin, istri pertama Nurdin, ikut menikmati hasil jerih payah Nita Thalia. Lantas, benarkah tak terima nama baiknya tercoreng? Atin berencana akan melapor kasus ini ke polisi jika adik angkat Nita Thalia tak segera meminta maaf. Di Instagramnya Teh Nita yang komen-komennya yang sudah mengganggu kehormatan keluarga kami gitu kan. Itu aja sih, saya nggak mau bahas masalah Teh Nita sama Pak Rudi, itu biar urusan mereka saja. Masalah Teh Nita sama Pak Rudi itu biar urusan mereka saja. Klien saya, Teh Atin sama putranya mungkin dan keluarga besar ini merasa terzolimi ya dengan adanya isu-isu yang beredar seperti saat ini yang mungkin saya sampaikan gitu. Jadi ada yang namanya Seni Amelia, ya, dia membuat statement bahwa uang hasil jeripayah Teh Nita itu yang nikmatin adalah istri pertama dan keluarga. Ini kan sesuatu yang mohon maaf faktanya tidak. Nah, maka saya luruskan dalam hal ini kepada Seni Amelia, Anda jangan bermain-main, ya. Karena apa? Yang Anda lakukan saat ini, ya, itu adalah mencemarkan nama baik keluarga besar daripada Pak Rudi, khususnya istri pertama dan anak-anaknya. Diambil langkah hukum, jelas Anda telah melanggar Undang-Undang ITE. Ini bermuatan untuk mencemarkan nama baik. Saya kasih waktu 1 kali 24 jam untuk meminta maaf kepada keluarga besar Pak Rudi, khususnya istri dan anak-anaknya. Kalau tidak, maka saya akan ambil langkah hukum yang tegas, akan laporkan Anda di Polda Metro. Teh Nita ini kan membuat statement seperti ini ditujukan kepada Pak Rudi. Biarkan, itu kan istrinya. Ya. Mungkin dia lagi emosi, ya kan, lagi kondisinya capek, dia membuat seperti ini kan unek-unek terhadap suami, wajar. Supaya memberi pelajaran juga lah itu, karena itu udah masuk ke ranah hukum ya, pencemaran nama baik dan lain-lain. Sekarang jangan salah, kalau main medsos harus hati-hati karena ada undang-undang ITE. Kalau main medsos harus hati-hati karena ada undang-undang ITE. Istri saya kelihatannya merasa tersinggung dengan komen-komen adik angkatnya Teh Nita, makanya dia mau ya mungkin mensomasi ya, jadi untuk memberi pelajaran juga ke yang lain. Saya mewakili adik-adik saya sih, ya buat Seni Amelia, Anda udah menghancurkan martabat keluarga saya di depan publik. Anda itu harus tahu Anda siapa, Anda itu apa. Gak usah main-main di sosial media gitu. Anda itu harus tahu Anda siapa, Anda itu apa. Gak usah main-main di sosial media gitu. 20 tahun hidup sebagai suami istri, rumah tangga Nita dan Nurdin memang jauh dari pemberitaan miring. Namun sejak kasus perceraian ini masuk di Pengadilan Jakarta Utara, satu persatu tabir masalah rumah tangga Nita dan Nurdin Ruditya pelan-pelan tersingkap. Dan secara mengejutkan, Nurdin akhirnya membongkar biaya hidup yang selama ini ia keluarkan untuk Nita Thalia setelah merasa tersudutkan karena dituding tak bisa menafkahi istri keduanya itu. Mau saya keluarin catatannya tiap bulan berapa biaya hidup dia? Saya ngeluarin itu tidak kurang dari 30 juta per bulan untuk hidupnya dia pribadi. Untuk hidupnya dia pribadi.
Uang makan saya langsung transfer ke rekening dia. Bayar listrik. Listrik itu bukan hanya rumah saya yang ditempatin, ya. Rumah orang tua, rumah di Cibinong kita rumahnya banyak. Ada 4. Listrik, PBB, apa segala macam, tolong. Ada nggak pernah keluar dari Teh Nita? Atau Teh Nita itu pernah nggak ngeluarin biaya untuk rumah itu apa dari hasil nyanyi? Biaya hidup ya. Kalau dia ngerenov-renov, kok ruang kostum saya pengen dirubah begini-begini, itu mah keinginan dia. Pakai uang dia ya itu mah wajar dong. Tapi kalau saya menghidupi dia itu ya, dari hal terkecil sampai hal yang terbesar, itu adalah saya mengeluarkan uang dan saya punya bukti. Uang untuk makan itu tiap bulan saya transfer ke rekening dia. Ya, biaya sekolah anak itu saya transfer langsung ke bank di sekolahan, ada bukti. Jajan tiap hari aja anak saya dari uang saya, bukan dari uang nyanyi. Nah, yang saya catat itu adalah, ini perlu diingat, Bunda takut lupa ya, takut Bunda lupa ingatan. Yang saya catat itu adalah pengeluaran Anda untuk nyanyi, untuk keperluan nyanyi. Contohnya gitu ya, beli baju, kan dia sering begini, ayah tolong transferin dulu dong, aku beli baju online. Kan itu untuk kepentingan nyanyi, masa saya harus bayar, dia punya penghasilan sendiri? Betul nggak? Nah, yang saya catat, yang saya hitung ke dia itu adalah pengeluaran untuk keperluan dia nyanyi. Itu saya catat. Masalah gugatan itu bukan hanya itu. Kalau itu yang lain-lainnya ya, seperti 40% selama 15 tahun dipotong, 60% alasan untuk manajemen. Sedangkan beliau juga setiap hasil-hasil apapun itu harus dia bayar, dijadikan ya kayak pinjaman. Ya mungkin dia udah nggak kuat, udah nggak sabar lagi dalam menghadapi ini, ya wajar, dia punya tanggungan. Ibu, anak, adik, ibaratnya kan harus yang dia biayain sendiri. Sedangkan sang suami harus ditanggung jawab dia tidak pernah mengabaikan itulah, seperti itu. Kalau masalah itu ya sebenarnya memang segala sesuatunya Ibu Nita Thalia tadi yang membiayai. Kan seperti yang saya sampaikan tadi, memang beliau yang membiayai semua kehidupan itu. Walaupun Pak Rudi yang membiayai, nanti harus diganti uang Ibu Nita Thalia. Jadi masuk manajemen nanti ada, makanya itu ada bukti-bukti ya itulah bukti-buktinya yang akan dia sampaikan nanti. Artis siapa yang masuk situ ya dipotong, bukan hanya Teh Nita. Istri saya itu enak banget, 40% itu dipotong ya. Kalau dia nanya, sampai 40%, 10% itu disimpan buat nabung dia supaya bikin album. Makanya sekarang albumnya sudah berapa? 18 album. Saya tidak motong 1% pun. Uang itu langsung masuk rekening dia dan dia sendiri yang bagi-bagi. Nah, masa sekarang coba bayangin, artis sekelas Nita Thalia ngeluarin parkir aja dari dompet dia. Nah, seharusnya saya mau bikin tadinya itu dia elegan. Dia itu tugasnya artis itu tinggal datang nyanyi. Udah, urusan administrasi ada yang megang. Urusan ini ada yang megang. Urusan ini, tapi dia nggak mau. Maunya malah sendiri. Selain mengutarakan secara belak-belakan biaya hidup Nita Thalia, penyebab konflik pasangan ini pun kian terang benderang. Konflik Nurdin dan Thalia berawal dari adanya percekcokan antara keduanya yang membuat Nita diduga angkat kaki dari rumahnya beberapa bulan lalu. Namun, Nurdin Ruditya menepis jika perginya Nita dari rumah bukan karena terjadi kekerasan. Lantas, seperti apa komentar pihak Nita Thalia terkait pengakuan Nurdin mengenai percekcokan itu? Saya berhak menegur atau memberi wejangan kepada istri. Karena itu untuk kebaikan dia, bukan untuk saya. Nggak ada untuk saya atau untuk apa, gitu, nggak ada. Jadi saya tegur, dia nggak nerima, lari ke kamar sebelah, ngebanting pintu. Saya masih ngusap dada. Saya kejar, saya ketok-ketok, nggak dibuka, diketok-ketok lagi nggak dibuka sampai anak saya keluar. Anak saya ada saksinya. Ada apa ayah? Itu bunda ngunci diri di dalam. Emang ada apa? Nggak ada apa-apa kan, masa ke anak saya harus ngomong. Udah begitu diketok-ketok lagi sama saya makin keras, nggak keluar juga. Yang akhirnya saya ke kamar. Tapi kan berita di luar, Teh Nita kamar itu
jebol. Sekarang kalau dijebol tinggal dipoto, buktiin ke saya. Atau mungkin kalau namanya didobrak, itu kunci rusak. Ini nggak ada yang rusak, silahkan datang ke rumah. Jadi nggak ada namanya pendobrakan, justru pada saat dia balik ke mana, ke kamar saya, karena saya tahu adat istri saya itu udah seperti apa, saya udah ngebaca. Wah, ini pasti kalau marah begini pergi, karena bukan sekali dua kali ya. Saya nggak tahu, udah lupa lagi berapa kali. Kalau ada masalah di rumah dia selalu kabur. Gitu, padahal saya ini ngomongin dia untuk kebaikan dia, tapi dia tidak nerima. Dia ngegedor-gedor pintu, teriakin adek angkatnya itu suruh nelpon ke mamahnya. Nah kata saya gini, ya udah nggak usah disuruh adeknya, saya aja yang telepon Umi. Dia marah sampai ngebanting kipas. Jadi yang emosional itu bukan saya. Saya nggak pernah di rumah itu. Teh Nita coba tanya, pernah nggak disentuh sama saya sedikit kalau saya emosi? Saya nada tinggi, ya. Tapi saya tidak pernah nyentil sedikit pun, saya tidak pernah ke istri. Mungkin boleh tanya juga ke istri pertama saya, pernah nggak saya? Apalagi dia alasan bilang, memecahkan pot kembang. Memecahkan apa tuh? Figura foto. Mana buktinya? Jangan hanya bicara, buktiin. Ada nggak yang saya pecahkan? Justru dia kalau apa-apa tuh sampai lemari aja dicongkelin. Nah sekarang kalau dia merasa takut, mungkin karena dia merasa salah. Nah, setelah itu dia keluar rumah, pergi sendiri. Ya, tapi membawa tas. Wah, saya udah curiga. Wah, kabur nih. Makanya saya suruh susul sama anak saya. Kak, tolong kejar bunda. Tahan, jangan sampai pergi. Mungkin sama anak mah bisa ditahan, sama saya kan nggak bisa ditahan. Nah, akhirnya anak saya ngejar sama adeknya. Ternyata masih ada di seberang rumah. Nah, di seberang rumah itu saya panggil, Kak, bundanya ajak masuk. Nggak mau, katanya. Ya udah begitu, akhirnya saya samperin, dia malah lari tiga-tiganya. Kayak ngelihat saya itu kayak ngelihat setan. Kronologisnya seperti itu. Setelah itu pergi. Nah pergi, saya telepon anak saya, adik angkatnya, dianya, semua ngeblokir. Sampai saya tidur sendiri di rumah. Sampai besok pagi saya berangkat kerja, masih belum datang. Saya sibuk lah malam itu, nelponin temennya, nelponin uminya, segala macem lah. Ada ke situ nggak, ada semua ada, nggak ada yang tahu. Nah pada saat saya di kantor, siang hari lah saya coba hubungi anak saya. Ternyata bisa aktif. Loh, Kak di mana? Ada di rumah. Saya langsung pulang ke rumah. Tapi ternyata di rumah itu sudah tidak ada istri saya. Jadi yang ada itu hanya anak saya sama adik angkatnya. Ya kalau dia kabur tuh nggak dibenarkan, karena dia kabur tuh menyelamatkan dirinya. Malam itu terjadi cekcok, keributan, yang mana sempat beliau merasa tertekan dirinya, sempat berantem lah, tapi digedor-gedor pintunya seperti itu. Nah akibat dari itu beliau kabur dari rumah menyelamatkan dirinya, dan itu pun anak dia sempat bilang sama sang bapaknya, bapak jangan nahan-nahan seperti itu, agar mamanya tidak dipukul. Pintu dikunci, pengen digedor seperti itu, ya, mau didobrak pintunya. Jadi akhirnya gemeteran, Ibu Nita ini gemeteran, ketakutan, akhirnya dia kabur dari rumah, sehingga dia balik lagi ke rumah, itu rumah udah dikunci, nggak bisa masuk lagi sampai dengan hari ini. Dia pernah balik lagi ke rumah, tapi pintu udah nggak bisa lagi masuk karena kunci dipegang oleh suaminya. Anak-anak dia halang-halangi untuk sementara ini. Ya itu yang kita minta. Sebenarnya anak ini kan punya hak dalam undang-undang pelindungan anak itu kan, dia punya hak untuk bersama ibunya, bersama bapaknya. Artinya ya kasih kesempatan Ibu Nita Thalia biar bisa sama-sama dengan anaknya. Menurut kami ya dihalang-halangi. Artinya selama ini kan anak ini dijadikan alat untuk ke Ibu Nita Thalia supaya ya kamu kalau macam-macam ya seperti itulah intinya garis besarnya. Tapi ya wajar kami menduga seperti itu. Karena kalau memang dia tidak seperti itu, harusnya anak ya tetap dikasih lah ke dia. Kasihan sekali kan, ini namanya anak butuh kasih sayang seorang ibu. Bagaimanapun dia punya hubungan emosional. Namanya anak butuh kasih sayang seorang ibu. Bagaimanapun dia punya hubungan emosional. Ya sayang aja ya, udah 20 tahun. Jujur saya sedih ya, harus pisah gitu kan. Karena saya tahu Nita dulu nggak seperti ini gitu. Tapi ya nggak tahu ya kenapa sekarang berubah. Ya sudah lah, itu urusan Pak Rudi dan Nita. Saya nggak mau ikut campur di situ.
Saya kan ngurus Bella dari kecil ya. Dari kecil, dari bayi. Jadi udah kayak anak sendiri. Ya saya jangan sama itu kan anaknya suami saya juga. Saya sama orang lain pun saya sayang, apalagi ini yang masih ada darah. Iya Kang, saya kalau sebenarnya gini, kalau Bella itu kan anaknya agak tertutup juga ya. Jadi kalau kita tanya, kakak kangen nggak sama Bunda? Kangen. Ini saya jujur ya. Terus kenapa nggak mau ketemu Bunda? Emang Bundanya mau ketemu saya gitu. Pikiran seperti itu, makanya pas Tanita bilang susah untuk ketemu ya, dipersulit gitu. Itu sebenarnya enggak. Pak Rudi udah ngasih kebebasan, hanya harus ada etika aja. Nita udah titip ke saya gitu. Kalau nanti saya titip di temennya, terus ada apa-apa kan tanggung jawab saya gitu. Jadi kalau saya udah kasih tahu kalau mau ambil, mau ketemu, silahkan datang ke rumah. Jadi kalau saya udah kasih tahu kalau mau ambil, mau ketemu, silahkan datang ke rumah. Anak saya aja mau ketemu sampai nangis-nangis, dia bilang nggak mau. Jadi bukan saya yang melarang, bukan saya yang menghalangi, ya. Saya ke anak saya, telepon Bunda aja ketemu. Pada saat ulang tahun aja dia tidak ada. Saya kita ngerayain hanya berdua. Sekarang anak aja jadi sedih ngelihat kita kayak seakan-akan sejelek-jeleknya saya masih orang tuanya anak saya. Sejelek-jeleknya dia itu adalah ibunya anak saya. Gitu ya. Jadi maunya saya itu jangan bikin drama di depan anak saya. Kasihan, masa depan dia masih panjang. Ya kita mau umur berapa tahun lagi sih mungkin udah nggak ada, tapi anak nanti kalau kerekam, waduh orang tuanya saya begini, apalagi perempuan. Nah itu saya takut, karena apa? Jujur Tanita itu korban dari perceraian orang tuanya. Takut apa sih sama saya? Kan hidup 20 tahun saya belum menyentuh. Kecuali kalau saya pernah ngegampar atau apa, boleh takut. Alasan takut apa? Jadi jangan mengada-ngada gitu loh. Takut kok sama manusia, takut itu sama Allah. Saya bertahan karena anak, dan sampai akhirnya sekarang sudah tidak bisa lagi bertahan. Saya tidak mempermasalahkan hak asuh anak sama sekali, karena anak juga sudah besar, sudah 14 tahun, sudah dewasa. Jadi kita bebaskan anak untuk ikut sama siapa, mau ikut sama bapaknya silahkan. Saya ikhlas, saya tidak melarang. Tetapi sekarang pun kan sudah ikut sama bapaknya, tetapi saya mohon, kalau misalnya saya pengen ketemu, pengen silaturahmi, jangan dilarang-larang.